Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 16 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 6b sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 18 dan ayat 21b sampai 25. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu, tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 19 sampai 23. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya itu setia. Terkadang kita menjadi orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Ketidakpercayaan ini kemudian membuat kita mudah menarik diri dan menjaga jarak serta timbul prasangka-prasangka buruk terhadap seseorang. Apa yang membuat kita bisa percaya kepadanya? Bukti yang kemudian membuat seseorang bisa dipercaya atau tidak. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes Pembaptis seakan-akan belum sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang selama ini dinanti-nantikan oleh umat manusia. Hal itu terlihat jelas dari pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya kepada Yesus. Tanggapan Yesus terhadap pertanyaan itu bukan pertama-tama menjelaskan tentang siapa dirinya, tetapi Yesus malah menunjukkan bukti kepada murid-murid Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan. Semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Yesus bukan saja manusia biasa, tetapi juga Allah yang menjelma menjadi manusia. Inilah yang kita yakini, bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Saudara-saudariku terkasih, tanpa kita sadari, terkadang kita meminta bukti dari Tuhan untuk bisa percaya akan penyertaannya. Jika iman kita kepada Tuhan ditentukan oleh bukti, maka kita akan mengalami kekecewaan. Oleh karena itu, tanamkanlah di hati bahwa Tuhan itu baik. Cintanya kepada kita manusia membuat Ia rela menjadi manusia dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita. Apakah kita masih menuntut bukti kepada orang yang karena cintanya rela mengorbankan nyawanya? Kita hanya perlu untuk setia kepadanya dengan menjaga dan merawat iman kita, serta menjadi pewarta cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.